Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Hari ini aku dapat kesempatan untuk mereview sebuah Porsche. Bukan hanya Porsche yang biasanya dipakai untuk daily drive aja di jalan, tapi juga Porsche yang bisa dipakai untuk di track. Ini adalah Porsche Cayman GT4, 718 Cayman GT4. Kita lihat desainnya ini sudah beda dengan Cayman yang lainnya. Bedanya satu, bagian depannya dia sudah kelihatan beda. Terus belakangnya ada tambahan fixed wing, jadi wing yang sudah posisinya fix, yang tidak bisa naik turun itu dia sudah fix. Nah, sebetulnya di atasnya GT4 ini itu ada satu lagi, yaitu Cayman GT4 RS. Mesinnya konfigurasinya dia sama sebetulnya, sama-sama 4000 cc, flat six, karena dia mesinnya menggunakan mesin boxer dia. Tenaganya kalau yang ini itu dia 420 PS. Kalau yang RS, GT4 RS itu dia tenaganya 493 PS. Ya, hampir 500 HP udahan tenaganya sendiri itu. Nah, lalu juga untuk Cayman itu sebetulnya ada beberapa varian, mulai dari Cayman Basic, terus Cayman Boxster, Cayman yang Spider 718, Cayman Spider, terus banyak lagi sampai yang GT4 dan GT4 RS. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut lagi. Simak videonya. Ini adalah Porsche 718 Cayman GT4 tahun 2022. Seperti biasa, sebelum aku start ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Banyak orang berusaha untuk melakukan sesuatu berharap untuk mendapatkan penilaian atau pujian dari orang lain. Sebetulnya kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kita cukup memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan jangan peduli dengan penilaian manusia. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Nah, seperti aku bilang di awal, biasanya itu Porsche kan membuat mobil-mobil yang untuk daily drive, yang nyaman untuk dipakai untuk berkendara. Tapi untuk di Cayman GT4 ini bukan hanya untuk daily drive juga, tapi mobil ini juga bisa dipakai di track. Jadi memang sudah disiapkan untuk di track juga. Setauku juga ada Porsche Cayman GT4 yang dipakai untuk balap. Setauku ada juga. Jadi memang beda ya, mobil balap dengan mobil daily car yang biasa dipakai di jalanan itu beda. Interiornya dia beda, terus juga kalau mobil-mobil yang dipakai di jalanan kan dia lebih mewah. Mobil-mobil untuk balap dia dibuat supaya bobotnya juga lebih ringan. Dan beda juga ada stiker-stiker sponsornya kalau misalnya mobil balap. Nah, kita langsung lihat bagian depan aja. Oh ya, satu lagi, tadi varian-varian itu 718 Cayman ada banyak. Ada mulai dari yang basic, ada yang boxster, ada yang spider, ada yang PDK, ada yang GT4 juga seperti di sebelahku ini. Ada juga yang GT4 RS, itu yang top of the line-nya. Itu kenceng itu kalau itu hampir 500 HP tenaganya dia. Bagian depannya dia ini lampunya sama dengan Porsche yang lainnya desainnya, kecuali Taycan beda sendiri emang lampunya dia. Tapi sama-sama PDLS, dia menggunakan PDLS Plus yang berarti dia sudah bisa tidak menyilaukan pengendara lain baik dari depan maupun dari lawan arah juga. Lalu juga ada kalau misalnya hujan itu dia lampu yang bagian bawah yang menerangi ke bagian bawah itu akan sedikit diredupkan supaya tidak memberi efek pantulan cahaya juga. Terus dia bisa mengikuti gerakan arah setir juga, dan pada saat dia menyorot ke rambu-rambu itu kadang kan ada pantulan cahaya ya. Nah, ini langsung sama dia diredupin sedikit yang mengarah ke rambu-rambu supaya kita tetap bisa membaca rambu-rambunya. Nah, sekarang karena ini mid engine jadi mesinnya kan dia di tengah ya. Jadi depan dan belakang itu bisa digunakan untuk bagasi. Nah, ini kuncinya sama seperti Porsche lainnya. Ini khasnya ya. Bentuknya kalau dari samping dia seperti mobil gini. Kalau misalnya kita udah masuk, itu tuh nanti ada colokan gitu nih, kita colok kuncinya. Tapi kalau misalnya kita sudah beli, ya aku juga kepengen beli ya. Kalau kita sudah beli, itu ada semacam dummy yang sudah nyantol di situ dan tidak bisa dilepas lagi. Jadi ini kunci cukup kita kantongin aja, tidak perlu dikeluarin sama sekali. Tinggal kita putar terus kita nyalain. Nah, membuka bagasi depan itu bisa dari kunci, bisa dari dalam. Kita buka aja. Nah,
Ini sama seperti membuka mesin, tetap ada tuasnya di sini dia. Bagasinya dia mungkin tidak begitu lebar-lebar banget, enggak, tapi dia dalam. Karena di bagian bawah sudah nggak ada apa-apa, ini sampai ke lantai mobil bawahnya itu dia penuh sampai bawah. Ya mungkin satu koper besar lah cukup, apa koper medium. Ini, tapi cukup besar dia. Ya, kita harus hati-hati. Mungkin bagian depannya bawahnya ada tambahan lagi, ini ada tulisan GT4 di sini. Luar biasa. Jadi mobilnya memang dibuat seaerodinamis mungkin, jadi sini ada lubang, situ ada lubang, di samping kanan kiri juga ada lubang tambahan lagi dia. Nah, untuk bagian sampingnya dia ini velgnya menggunakan, kita lihat ukurannya, 20 inci dia ukurannya, full hitam seperti ini juga. Terus remnya dia sudah menggunakan PCCB Porsche Ceramic Composite Brake yang besar juga dan bisa membuat mobil ini remnya juga lebih cepat lagi sampai nolnya. Biar dengan remnya juga dia besar di bagian dalam. Ini remnya sendiri juga besar. Bentuknya ini bagian samping. Ini ya, dia dibuat aerodinamis mungkin. Nah, terus juga ada lubang lagi di sini. Ini untuk aerodinamika juga. Ya, ini pada saat mesinnya nyala masih kerasa panas juga di dalam sini. Untuk bannya, profil bannya memang beda. Yang depan tuh 245/85 ZR20. Yang belakang itu dia lebih besar profilnya. Dia 295/30 ZR20. Itu bagian samping. Membukanya juga dia beda. Dia pada saat ditarik dia tuasnya itu semacam ke atas gitu nih. Nah, dan dibuka juga ini kacanya dia turun sedikit karena dia sudah frameless kacanya. Nah, ini keren sih. Nah, dalamnya dia juga menarik ya. Jadi biasanya kan mobil-mobil yang mewah itu seperti Cayenne, Panamera, itu kursinya kan dia menggunakan yang elektrik pengaturannya. Ini enggak. Dia masih full manual dan dia bucket seat ya. Kecuali untuk naik turunnya itu dia menggunakan elektrik, dan nanti kita lihat dalamnya. Transmisinya pun dia juga masih menggunakan manual. Ada manual, ada Matic PDK juga. Nanti kita lihat ya, manual pasti juga lebih keren. Real man use 3 pedals. Gila. Sekarang kita lihat belakangnya. Ini menarik ya. Di bagian belakang ini ada tambahan wing. Wingnya bukan wing yang bisa bergerak naik turun tuh enggak. Dia ini sudah fix. Jadi fix wing namanya nih. Ini untuk menambah untuk downforce juga. Total itu downforce bisa sampai 40% lebih banyak dibanding Cayman yang lainnya. Katanya begitu. Nah, tulisan GT4 ini aku suka dengan desain-desainnya Porsche ini sekarang. Tulisan Porsche-nya ini itu diletakkan di light bar di lampu ini. Begitu pada saat malam hari itu tulisan Porsche-nya itu tetap kelihatan dari bagian belakang. Itu keren. Nah, bagasinya pun juga unik membukanya ya. Itu bisa dari dalam juga, bisa dari kunci. Ini pada saat dibuka, wingnya dia ikut ngangkat juga. Kita buka. Nah, berhubung dia mid engine, mesinnya di tengah, jadi depan belakang bisa bagasi, dan di balik tutup ini itu adalah mesinnya. Bagasinya sendiri ya dia bukan yang besar-besar banget itu enggak, dia mencukupi lah. Nih, kurang kencang sebentar. Nah, keren sih ini. Bagian bawah knalpot ada 2. Knalpotnya suaranya juga merdu sekali GT4 ini ya. Oke. Oh ya, mesinnya sampai lupa aku mesinnya di bagian sini. Mesinnya dia ini menggunakan mesin boxer ya. Makanya namanya flat six. Jadi 6 silinder menggunakan mesin boxer. Jadi mesin boxer itu tuh seperti mesin V, cuman di 180 derajat. Jadi flat dan rata gitu dia. Nah, dengan menggunakan mesin boxer itu, dia berarti mesinnya bisa diletakkan di bagian bawah chassis sehingga memberi downforce yang lebih baik dan juga bisa memberi handling itu bisa lebih bagus lagi. Nah, untuk mesinnya jadi 4000 cc, 6 flat 6
NA, naturally aspirated, jadi tidak menggunakan turbo. Untuk tenaganya dia 420 PS serta torsinya 420 Nm. Untuk akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu hanya dalam 4,4 detik, tapi tergantung yang transmisi mana. Karena kalau pakai manual, kita kan ada perlu waktu untuk pindah gigi dulu. Kalau matic kan dia langsung otomatis ya. Itu 4,4 detik. Kalau yang itu yang manual apa yang matic aku kurang tahu juga. Tapi itu udah jatuhnya juga udah kenceng dia. Oke, sekarang kita langsung lihat bagian dalamnya. Karena bagian dalamnya juga luar biasa ini. Sebelum aku membahas dalamnya, aku mereview Porsche 1718 Cayman GT4 ini di showroom Porsche Center Jakarta milik Eurocars Group Indonesia. Nah, kita langsung lihat informasi tentang Porsche Center Jakarta ini. Eurocars Indonesia adalah bagian dari Eurocars Group yang berpusat di Singapura dan telah berdiri sejak tahun 1985 dan terus berkembang sebagai sebuah perusahaan dealer mobil premium dan mewah di kawasan Asia. Eurocars Indonesia mewakili sejumlah merek ternama seperti Porsche, Rolls-Royce, Maserati, Mazda, BMW, MG, dan 3M Window Film. Pelayanan yang profesional dari cabang Eurocars Indonesia ini luar biasa dan sangat lengkap, dari mobil baru dengan harga yang menarik hingga pelayanan purna jual yang memuaskan karena ditangani oleh spesialis yang handal. Dan jika teman-teman ingin melihat langsung koleksi Porsche yang ditawarkan oleh Eurocars ini, teman-teman bisa langsung datang ke showroom Porsche milik Eurocars yang lokasinya di kawasan arteri Pondok Indah. Bagian dalamnya, ini aku bilang ya, ini nih dalamnya luar biasa sekali. Dia memang mau dibuat seperti mobil balap asli gitu ya. Ini lihat nih, layar multimedia dia juga bukannya besar-besar, dia tidak begitu besar juga. Pengaturan kursinya dia masih manual, bukan masih ya, memang sengaja digunakan manual mungkin. Manual. Nah, kecuali untuk naik turunnya dia menggunakan elektrik. Kita terlalu sekali. Naik turunnya dia menggunakan elektrik. Jadi untuk naik turun ini posisi paling rendah itu, wah gila sih, enak banget sih. Kopling dia juga dalam ini, dan beratnya itu juga wah enak. Dan untuk perpindahan giginya, ini aku coba hanya karena mobilnya berhenti juga, suaranya itu, nah itu tuh suaranya itu pada saat berkendara itu gila sih, gila banget. Nah ini untuk instrumennya dia menggunakan analog masihan. Dia untuk speedometer analog, tachometer analog, kecuali untuk layar multimedia di sini kita lihat ya. Nah begitu colokin kunci langsung keluar GT4-nya. Nah ada untuk krono. Ini nanti setirnya tidak ada tombol sama sekali ya. Seperti mobil balap asli tidak ada tombol sama sekali, kosong dia di sini. Nah ini ada untuk, tadi ada untuk krononya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan Sport Chrono Package. Nah jadi sudah ada jam di tengah itu untuk lap time juga. Nah ini dia bentuknya detik ya. Jadi kalau misalnya tidak menggunakan Sport Chrono Package, itu dia bukan angkanya bukan 5, 10, 15, 20, bukan dalam bentuk detik tuh enggak. Dia seperti jam biasa udah. Tapi kalau kita menggunakan Sport Chrono Package, dia langsung berubah jadi seperti ini. Langsung detik-detik semua karena untuk time lapse juga. Untuk lap timing juga. Di tengah sini ada cup holder ya. Cup holder di tengah sini. Jadi tidak mengganggu yang di bagian sini. Enak juga sih di bagian sini. Kita masukin lagi. Ini menggunakan karbon juga ininya, tutupnya dia. Nah, dia menggunakan tutupnya juga menggunakan karbon. Tengahnya dia juga menggunakan karbon. Tengah sini ada tombol untuk pengeras suspensi, untuk suara knalpot biar lebih keras lagi, untuk ESC off, ESC plus TC off. Sama di tengah sini juga ada kompartemen lagi. Nah ini, ya bukan yang besar-besar banget ya. Ini untuk menggunakan meletakkan HP sama ada satu colokan USB. Jadi ini luar biasa. Ini ada untuk menu untuk mengatur ini kelihatan apa MID. Ini untuk lampu indikator dia di
Sini seperti mobil Jerman lainnya. Kanan untuk wiper. Gila sih. Ini kerennya keren yang luar biasa sekali. Transmisi ya manual, 6 speed. Ada juga yang pilihan matic kalau mau. Ini untuk AC ini di sini. Ini layarnya kecil dia di sini. Ini untuk menyalakan di sini dia. Dan ini untuk mengatur ke head unitnya. Gila sih dia. Touchscreen ini. Ada untuk tripnya, terus untuk configurationnya semua. Ini untuk sport chrono-nya. Ini untuk settingnya dia, vehicle systemnya, PCM displaynya. Itu bisa diatur dari sini semua. Gila sih, keren banget. Nah, bagaimana mobilnya? Dia keren, sporty, kenceng juga. Nah, untuk harganya off the road itu dia 6.080.000.000. Tapi kalau misalnya pengen lihat harga-harga Porsche lainnya lagi, itu bisa lihat di PorscheFinder.com Indonesia. Itu bisa langsung lihat situ. Linknya aku kasih di kolom deskripsi. Di situ ada untuk harga-harganya Cayenne, Macan, termasuk 718 Cayman. GT4 lagi, linknya ada di kolom deskripsi. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.